Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Davina, NPM 211506138. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan penyelesaian dari Lab San Francisco Crime, di mana di sini pada tugas Big Data, saya akan menganalisis simulasi dari analisis data dan juga visualisasi dari analisis data tersebut. Di mana dataset yang digunakan di sini yaitu dataset Map Crime Incident Previous Stream Months pada San Francisco Crime. Nah, ini adalah gambaran dataset yang digunakan, yang dimana terdiri atas kolom-kolom dan banyak baris. Maka dari itu, saya mulai saja. Untuk yang pertama, di sini kita akan mengimport the Python package. Di sini pada Jupyter Notebook, saya akan membuat sebuah file Python baru. Oke, untuk simulasinya, di sini oke, sudah muncul. Saya temukan saja. Oke, yang pertama di sini kita untuk mengimport the Python package. Ada Python package yang diimport, yaitu nanti kemudian pandas, matplotlib, sama volume. Nah, jadi di sini kita akan mengimportnya dengan memasukkan keyword import. Oke, kita coba menjalankan. Oke, kita tunggu sampai dia tidak ada respon error. Oke, selanjutnya kita akan data, di mana pada data ini kita akan mengambil dataset dari dataset pad, di mana di sini kita bisa menggunakan letak folder dari dataset yang kita gunakan pada komputer ataupun folder yang sudah dibuat di Jupyter Notebook ini. Di sini saya menggunakan folder yang ada dalam komputer saya. Oke, dataset pad lokasinya folder folder big data dengan nama Crime Incident Previous Stream. Oke, jangan selanjutnya di sini kita akan membaca originalitas dari dataset tersebut dengan membuat variabel SF ini akan sama dengan dia akan membaca data set yang ada pada dataset pad yang telah kita sebelumnya. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan melihat data-data penting dengan kata kunci pdset option. Kita akan menampilkan baris sebanyak maksimal 10 dari visualisasi dataset yang ada. Oke, ini adalah tampilan datasetnya. Dilihat menampilkan 10 maksimal. Oke, dari total 30.960 dan 12 kolom. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan memakai fungsi kolom untuk melihat kolom-kolom saja yang ada dalam dataset. Ini adalah kita untuk menginisialisasi apa saja di dataset. Jadi kita membuat dataset. Di sini ada kolom inject and menu, kategori describe the topic that time period this week, resolution address, area, dan location. Kita kayak di sini sama ya, date, time, period this week, resolution, dan ada 12 kolom pada dataset yang kita miliki. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan function len, di mana function len ini digunakan untuk menjumlahkan atau memotong panjang dari baris yang ada pada dataset.
di mana di sini ada 30.760. Wow. Oke, selanjutnya sudah memasuki tahap ketiga. Di sini ialah prepare dataset, di mana dataset ini disiapkan untuk diekstrak hal bagian mana saja yang perlu diekstrak dari datanya, kemudian juga di remove variabelnya dan lain-lain untuk memperkecil data frame. Nah, di sini yang pertama kita akan mengekstrak, di mana di sini ekstraknya menggunakan, di mana di sini akan diekstrak akan diambil dari data fieldnya yaitu berupa one dan juga day, hari dan juga bulan. Di mana hari dan juga bulan ini akan dimasukkan ke dalam masing-masing kolom yang berisi baris. Oke, di sini kayak dijalankan SF1 itu sama dengan FFDate akan di-apply di dalam lambda itu akan menemukan baris integer dan jumlah rownya yaitu masih 0,2. Sementara untuk D itu 3,5. Kemudian di sini akan untuk menampilkan kita akan melihat untuk verify dua variabel tersebut sudah ditambahkan atau belum ke data frame kita. Kita coba untuk print mon dan juga day yang telah kita add tadi, yang telah kita tambahkan. Oke, ini sudah muncul berarti artinya mon dan juga day itu sudah masuk ke data frame SF-nya. Kemudian di sini ini juga salah satu tahap ujian. Kita coba ujikan juga print type SF1. Oke, ada kelas nampil di 64. Oke, selanjutnya untuk tahap yang kedua di sini adalah remove, di mana pada saat remove ini menggunakan function del. Del ini kita akan mendelete satu kolom yang memang dari data kita tidak ada isinya dan dirasa tidak terlalu penting, maka itu dapat di delete karena untuk membersihkan dan blending data sehingga mudah dianalisis. Di sini Incit Entenum ini tidak ada datanya, maka di sini akan kita delete. Nah, di sini maka masukkan query dengan function del sf dengan nama kolom yang akan di delete yaitu incit Entenum. Kita jalankan. Oke, sudah ter-apply untuk mendelete-nya, tidak ada error. Pada itu selanjutnya ini kita akan mendrop location. Drop ini kita akan menghilangkan folder location karena location di sini merupakan sebuah kolom yang memang ada field datanya, namun dianggap tidak terlalu penting dalam analisis sehingga ini bisa dihilangkan. Oke, jadi di sini kita pakai function drop untuk menghilangkan kolom location dengan axis sama dengan 1 dan in place-nya sama dengan true. Jalankan. Oke, sudah. Kemudian setelah semua kolom itu terhapus atau terremove, kita dapat mengecek kolomsi yang saat kita miliki dengan SF columns kembali. Dan ya, di sini ada kategori describe day of week, date, time, benedict, resolution, address, XY, month, dan juga day. Dimana month dan juga day merupakan kolom yang kita add pada data frame. Kemudian untuk location dan juga in cheat and tenum itu yang kita remove dari dataset. Oke, selesai untuk prepare datanya. Maka dari itu di sini kita akan menganalisis data yang sudah kita berikan sebelumnya. Nah, di sini untuk analisis yang pertama kita akan summarize. Summarize ini akan mengambil satu kesimpulan, variabel kesimpulan yang berisi statistik informasi yang statistiknya. Dimana di sini kita akan menggunakan variabel value count, function value count yang dimana ini untuk menghitung nilai value pada sebuah kolom kategori. Dimana di sini kita akan menggunakan kolom kategori
Dan dia akan menampilkan perhitungan dari kolom kategori itu sendiri. Nah, ini sudah ditampilkan name count lengthnya sama dengan 36, dot type-nya terjadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat bahwa susunan dari default untuk kawan kategori ini tadi adalah descending, di mana dia terurut dari kawan yang paling besar ke yang paling kecil. Maka dari itu di sini lebih baiknya kita ubah ke ascending sehingga dia menjadi lebih rapi dari data yang kecil ke data yang paling besar. Jadi SF select kategori, kolom kategori dengan value count-nya di set sebagai ascending itu sama dengan Oke, setelah dijalankan, terlihat bahwa kategori yang ada sudah disusun berdasarkan ascending dari kolom yang paling kecil sampai dengan yang paling besar di 8.205. Kemudian di sini kita akan membandingkan dua fungsi dalam satu komen secara bersamaan sehingga dia terletak dalam satu kode. Di sini kita menggunakan print SF ini dengan kolom kategori value count-nya itu ascending sebenarnya itu. Oke, sama ya. Nah, kemudian untuk membuktikan lagi lainnya kita dapat juga mungkin PD distrik. PD distrik ini Fancon ascending. Nah, oke. Sudah. Setelah itu tahap kedua untuk analisis. Di sini ada subset the data. Eh, jadi kita akan subset data ke dalam data frame yang lebih kecil. Di mana di sini kita akan memilih suatu data atribut dari data kita, di mana di sini kita mengambil subsetnya August Crimes, di mana di sini Agustus Crime ini merupakan kriminalitas pada bulan ke-8, maka dari itu SF maunya itu sama dengan 8. Coba kita tampilkan terlebih dahulu. Ini adalah data subsetnya dari data sehingga dia membentuk data yang lebih kecil yaitu August Crimes. Nah, di sini kita akan menganalisis dan membuat apa saja yang ada pada August Crimes ini. Nah, di sini contohnya pertanyaannya yang mungkin berapa banyak burglaris yang tercatat pada bulan Agustus. Maka dari itu di sini dimasukkan query Agustus Prime Day sama dengan SF untuk kategorinya, untuk kolom kategori. Kemudian itu sama dengan yang dicari tadi adalah dari oke. Kemudian selanjutnya di sini dibenarkan. Kemudian untuk kita mencari tahu banyaknya report tercatat pada August Randy ini pada bulan Agustus. Jadi kita menggunakan function length tadi untuk menghitung panjang lalu yang ada. Ya, jadi ada 1257. Oke, sudah diketahui datanya ada 1257 pada August Crime B sama dengan Burglary. Kemudian di sini kita akan membuat juga sebuah dataset SF data frame yang lebih spesifik mengenai hari dan juga bulan yang sama seperti itu. Jadi ini contohnya untuk query mon 7 Monday 4. Jadi kita akan mencari tahu kriminalitas yang terjadi pada bulan ke-7 dan hari ke-4. Jadi dia akan mencari subset data yang lebih spesifik. Pada itu ini digunakan query yang lebih spesifik juga, di mana yang dicari adalah more dan juga day. Kita coba jalankan. Ini adalah tampilan subdata yang muncul, yaitu ada subdata sebanyak 340 garis. Jadi panjang lainnya 341.
dari klien 0704. Oke ya, jadi di sini kembali lagi kita cek kolomnya. Ada berapa kolom yang saat ini kita punya di datasetnya. Oke, ada 12 kategori, 12 kolom, yaitu ada kategori describe, deflict, date time, pada district, resolution, address, x, y, month, dan juga day. Kemudian selesai untuk analisisnya, kita akan memvisualisasikan atau mempresentkan data dengan bentuk plot graph atau diagram grafik plot menggunakan kolom X dan Y, variabel X dan Y yang ada pada kolom dataset tadi. Nah, maka kita memasukkan query PLT plot di mana SF ini akan mengambil kolom X dan koma SFY akan dibentuk menjadi plot titik-titik graf dan juga plot yang akan ditampilkan. Ini akan membentuk plot secara abstrak di mana di sini berwarna merah dan titiknya terlihat saling menimbun. Oke, kita akan membuat tampilan ini menjadi lebih spesifik dengan adanya dictionary PD District. Maka dengan itu kita akan membuat sebuah dictionary PD District yang akan mengidentify nomor dari departemen distrik tersebut. Oke, nah ini adalah identifikasi dari nomor listriknya. Dari view itu 0, central itu 1, English side itu 2, dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan menggunakan juga function apply dan juga lambda untuk menambahkan departemen place integer ID untuk membuat sebuah kolom dari dataset. Oke. Jadi kita buat di sini SF PD district akan apply lambda di mana row-nya PD district transform row. Oke, sudah terbuat. Kemudian kita akan menggunakan PDDC ini code tadi, PDDC code ini untuk mengubah ini color atau warna dari plot grafik yang kita buat sebelumnya. Jadi PDDC code ini akan membuat tampilan pada grafiknya menjadi lebih spesifik karena sudah dibagi di setiap disknya menjadi number-number tertentu. Oke. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi, di setiap district code yang telah diidentifikasi, itu tuh akan diubah menjadi graph plot yang lebih bervariasi, yaitu warnanya. Dalam hal pewarnaan, maka akan lebih mudah dibedakan dan dianalisis. Kemudian di sini selanjutnya akan ditambahkan map package, di mana di sini kita akan menambahkan map yang akan membuat plot ini lebih variatif dan lebih dinamis ya. Kemudian juga di sini pertama-tama ditambahkan from plot lib untuk mengimport color yang sudah ada di atas dijalankan, maka diidentifikasi ini adalah kode-kode warna atau color yang sudah digunakan untuk setiap distrik code. Kemudian kalau dari distrik ini tadi akan dicocokkan ke masing-masing nama dari PD distrik sesuai dengan kode warna yang telah dibentuk pada graf scatter. Oke. Selanjutnya di sini akan ditampilkan graf scatter itu tadi berupa circle maker pada
Map OSM, di mana di sini tampilannya akan lebih realistis pada sebuah. Oke, sudah, maka di sini cukup kita tampilkan dengan menggunakan dari Map OSM. Nah, ini adalah tampilannya. Lihat bahwa dia sudah ada di peta dan titik-titik tersebut menunjukkan um, koordinat dari crime San Francisco yang terjadi dari 3 tahun belakang. Dan ini menunjukkan warna-warnanya itu menunjukkan masing-masing kode distrik yang berbeda di San Francisco, maka dapat diidentifikasi dengan mudah seperti itu. Jadi sekian video yang dapat saya simulasikan pada kesempatan kali ini, di mana pada video tadi telah dijelaskan mengenai bagaimana cara data analis pada San Francisco Crime Dataset, di mana di sini dimulai dari mengimport paket Python, kemudian menguap data, kemudian dataset path-nya dan lain-lain untuk melihat jumlah kolom dan lain-lain. Kemudian ada pipet data, membersihkan dan remove, kemudian juga menganalisis dan juga memvisualisasikan atau menampilkan tulisan datanya secara grafik sehingga mendapatkan satu kesimpulan atau informasi yang didapat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Dan kalau saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.